Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, ini adalah pertemuan terakhir dalam pendalaman BKSN 2021. Untuk melengkapi pengenalan kita akan Yesus sebagai Guru dan Tuhan, perikop kali ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Perikop bercerita tentang ajaran Yesus kepada para murid untuk menjadi pelayan. Yesus sendiri memberi penegasan bahwa Anak Manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita makin menyadari bahwa pengalaman kemuridan bagi setiap orang Kristiani adalah kesempatan untuk melayani dan memberikan diri seturut teladan Kristus. Marilah kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam pertemuan kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kehadiran Putramu, Guru dan Tuhan kami, mengajarkan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Semoga seperti Putramu, kami semakin terbuka untuk saling melayani dan rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membaca perikop teks kitab suci yang telah disediakan pada pertemuan keempat BKSN kali ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10, ayat 35 sampai dengan 45. Bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk ke dalam suasana keheningan doa. Kita coba membaca kembali teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita baca dalam hati kita masing-masing. Kita temukan satu kata, satu frasa atau satu kalimat singkat yang mengena, menggugah, berarti bagi kita. Nah, jika ibu bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari sudah menemukan satu kata, atau satu frasa, atau satu kalimat singkat yang berarti mengena atau menggugah bagi Anda, silakan sebutkan satu kata, satu frasa, atau satu kalimat apa itu dari perikop teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama tadi. Hanya disebutkan saja. Sekarang, marilah kita hening sejenak. Kita berusaha mendengarkan Tuhan yang bersabda dalam teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita untuk menemukan Allah yang bersabda dalam perikop teks kitab suci tersebut. Silahkan ibu bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari membaca kembali teks kitab suci yang telah kita baca tadi.
Apakah kira-kira maksud permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus? Bagaimana Yesus menanggapi permintaan mereka? Dengan cara apa sekarang saya bisa turut melayani dan memberikan diri? Ibu, bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, setelah tadi kita sudah menemukan satu kata, satu frasa, atau satu kalimat singkat yang mengena bagi kita dari perikop teks kitab suci yang kita baca dan dengarkan bersama, dan juga setelah kita berusaha mendengarkan Allah yang bersabda dari perikop teks kitab suci tersebut, kini saatnya kita untuk membagikan hasil permenungan pribadi kita dari pertemuan BKSN kali ini. Kita dapat membagikan pengalaman iman, mungkin alasan kita memilih kata dari perikop tersebut, atau dari pertanyaan-pertanyaan reflektif yang tadi sudah kita dengarkan. Anda dapat membagikannya bersama keluarga, sanak saudara, kerabat, rekan-rekan, atau umat yang lain yang juga hadir dalam pertemuan BKSN kali ini. Jika Anda melakukannya secara pribadi, silakan tuliskan hasil permenungan Anda pada secari kertas atau pada buku harian pribadi. Jika ibu, bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus membutuhkan waktu yang lebih lama, silahkan pause jeda video ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Ibu, bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Kisah ini menyiratkan hasrat akan kedudukan dan kekuasaan yang dialami oleh Yakobus dan Yohanes. Hasrat yang juga kerap kita alami sebagai orang Kristiani. Pengikut Yesus yang sudah meninggalkan banyak hal karena Kristus dan Injil, belum tentu sudah meninggalkan hasrat diri sendiri untuk mengatur orang lain. Hasrat ini tidak sejalan dengan Yesus. Ia ditinggikan oleh Allah setelah menempuh jalan pelayanan, penderitaan, dan bahkan salib. Yesus memastikan bahwa para pengikutnya akan mengalami hal yang sama. Bentuk kepemimpinan yang dikehendaki Yesus di tengah jemaat bukanlah seperti yang diidamkan oleh manusia dalam tata kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. Tak jarang pembesar berusaha memperkuat kekuasaan atas rakyat untuk menjamin posisi dan kepentingan diri sendiri. Seorang pemimpin jemaat diajak bersikap sebaliknya. Ia mesti mengabdikan diri bagi kepentingan orang lain. Kita diajak oleh Yesus untuk tidak berulah sebagai tuan atas orang lain, tetapi melayani kebutuhan semua orang, teristimewa yang kecil dan lemah. Yesus sendiri adalah inspirasinya. Ia tidak mencari untuk dilayani. Ia mengabdikan diri bagi orang miskin, cacat, berdosa, dan hina. Ia sesungguhnya menggerakkan kita agar menjadi pelayan seperti Dia. Ia memberi lebih dari teladan. Ia memberikan nyawanya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kegagalan kita dalam pelayanan hari ini janganlah sampai memacetkan usaha dan karya pelayanan baru untuk hari esok. Marilah kita bercermin ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sungguh meneladani Yesus sebagai guru yang melayani, bukan dilayani. Ibu, bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur dan permohonan kita lewat doa-doa sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu bagi kami. Engkau telah mengingatkan kami dalam pertemuan kali ini, bahwa hidup kami merupakan kesempatan untuk melayani dan memberikan diri. Ajarlah kami untuk meneladani Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebab Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi para pemimpin, ya Bapa, curahkanlah kebijaksanaan-Mu bagi para pemimpin. Semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam menghayati iman, kasih, dan pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap orang Kristiani, ya Roh Kudus, curahkanlah rahmat-Mu bagi kami, agar semakin menyadari bahwa setiap orang Kristiani dipanggil untuk melayani dan memberikan diri bagi kebaikan banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelayan sabda, ya Yesus, bantulah mereka mengemban tugasnya dengan semangat melayani. Semoga mereka selalu meneladan Engkau yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi kita masing-masing.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kini marilah kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang meneguhkan hidup kami. Semoga pengenalan kami akan Yesus Guru dan Tuhan semakin diperdalam lewat keberanian kami untuk melaksanakan sabdanya, juga kalau kami kerap merasa malu atau enggan. Bantulah kami lewat jalan kemuridan ini untuk melayani dan memberikan diri seturut teladan Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai karya, pelayanan dan usaha kita meneladani Yesus Sang Guru kehidupan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, rangkaian pendalaman Kitab Suci BKSN 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah berpartisipasi dalam rangkaian pendalaman Kitab Suci BKSN 2021. Sampai jumpa pada pertemuan pendalaman iman yang lain selanjutnya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.